Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delvia Ramadhani dengan NPM 25312102 dari kelas IF 25B. Di sini saya akan membahas tentang materi ekonomi Islam, sebuah sistem yang bukan hanya bicara soal uang dan bisnis, tetapi juga soal keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Baik, yang pertama ada pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang berusaha menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara Islam, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, bukan sekedar hanya teori ekonomi, tetapi juga ibadah, seperti yang dikatakan para tokoh, misalnya Manah menyebutnya sebagai ilmu sosial dan nilai Islam. Sementara, Khursyid Ahmad menekankan bahwa ini adalah upaya sistematis memahami perilaku ekonomi masyarakat dari perspektif Islam. Baik, yang selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuannya yaitu sangat jelas, untuk menciptakan kemakmuran, keadilan, pemerataan, stabilitas, dan kemandirian umat. Jadi, ekonomi Islam bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam Islam. Prinsipnya sederhana tapi mendalam. Di sini ada tauhid, kenabian, sidik, amanah, fatonah, tablik, keadilan, dan orientasi akhirat, yang dimana artinya setiap transaksi ekonomi harus jujur, adil, dan membawa manfaat, bukan hanya sekedar untung rugi. Baik, di sini ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Di Indonesia kita mempunyai berbagai lembaga ekonomi Islam, yaitu ada Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, BMT, dan Pasar Modal Syariah. Semua ini hadir untuk memberi alternatif yang halal dan sesuai. Di sini ada perbankan syariah. Pengertian Bank Syariah bekerja dengan prinsip bagi hasil, menyebutkan modal atau musyawarah, jual beli dengan keuntungan mubarohah, dan sewa ijarah. Fungsinya bukan hanya sebagai manajer investasi, tetapi juga punya fungsi sosial, misalnya menyalurkan zakat atau pinjam kebajikan. Di sini ada peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang kebangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Di sini ada fungsi dari Bank Syariah: manajer investasi, jasa keuangan, investor. Jadi, dari manajer investasi itu menjelaskan bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Sedangkan jasa keuangan, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontak atau sewa. Contohnya meliputi letter guarante, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Selanjutnya ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad mubaroh, sewa menyewa, musyawarah, akad mudarobah, akad salam, atau istilah-istilah pembentukan kata lainnya. Di sini ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana atau card. Next. Kajian terhadap asuransi, yaitu pemahaman terhadap asuransi konversional adalah haram yang terkandung dalam unsur-unsur gohar, maisir, dan hibah. Next, ada definisi pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah akad jaminan hutang dengan barang berharga, rukunnya jelas. Ada rahim, penggadai, murtahin, penerima gadai, barang jaminan hutang, serta ijab qabul yang sah. Next, di sini ada pengertian dari BMT, Baitul Ma'al wat Tanwil.
BMT punya dua fungsi, yaitu sebagai baitul ma'al untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai baitul tamwil untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro. Jadi BMT bukan hanya lembaga keuangan, tapi juga pemberdayaan umat. Next, di sini ada fungsi BMT. Dalam dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang pemerintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya, yaitu dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Next, ya, ada konsep dasar pasar modal syariah. Prinsip dasarnya yaitu dasar pasar modal syariah memastikan investasi hanya pada usaha halal, akadnya jelas, tidak ada spekulasi berlebihan dan tidak ada manipulasi supply demand, jadi tetap sehat dan sesuai syariat. Baik, di sini kesimpulannya, ekonomi Islam bukan hanya sekedar sistem keuangan, tapi jalan menuju kesejahteraan yang adil dan berkah. Dengan ekonomi Islam, kita bukan hanya membangun dunia, tetapi juga menyiapkan bekal di akhirat. Sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila jika ada kesalahan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.